Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorina Ciretno, dalam program Bincang Kampus, edisi Jumat 17 Mei 2024. Dan tentunya dalam beberapa menit ke depan, View akan ditemani oleh tiga narasumber yang tentunya luar biasa dan sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan pastinya untuk membagikan informasi kepada Tribuners. Dan di segmen kali ini kita akan membahas mengenai vokasi industri, kunci lahirkan SDM industri unggul. Bersama narasumber kita ada Bapak Taufik Muhtar, STMT, selaku pembantu Direktur 1 Bidang Akademik. Kemudian ada juga Bapak Yusdianto, STPMSI, selaku Sekretaris Panitia PMB Politeknik ATI Makassar. Dan juga ada Bapak Amiruddin ST selaku Panitia PMB Politeknik ATI Makassar. Dan di kali ini kita akan memperbincangkan, mungkin istilahnya pada awal atau opening kita akan memperbincangkan bagaimana sejarah dari Politeknik ATIM atau yang biasa disingkat dengan Politeknik ATI Makassar. Langsung saja kita sapa narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rame ya Pak rasanya studio hari ini Pak. Ya, Gimana? Kita mungkin menyapa Tribuners dulu ya Pak. Dimulai dari Pak Taufik, mungkin Pak boleh menyapa Tribuners dulu yang sedang menyaksikan kita. Ya, halo para Tribuners, di sore hari ini luar biasa kami dapat kesempatan di Tribun ya untuk memaparkan sedikit atau memperkenalkan Poltek Atim. Tetap semangat, ikuti full kegiatan hari ini dan selalu follow dan like daripada YouTube dari Tribun. Baik, terima kasih Pak Taufik sepatah dua katanya, dan tentunya tidak lengkap rasanya kalau hanya Pak Taufik ya. Kita juga memberikan kesempatan Pak Amir mungkin terlebih dahulu Pak. Silakan untuk menyapa Tribuners. Para pemirsa Tribuners dimanapun berada, sore hari ini kita bincang-bincang dengan Mbak Vio terkait dengan Bincang Kampus. Dan semoga ditonton, di like dan di share ya, dan di follow. Terima kasih, semangat. Iya, terima kasih Pak Amir. Dan yang terakhir ada Pak Yus. Pak Yus boleh menyapa Tribuners juga Pak. Mungkin ada sesuatu yang mau dikatakan juga nih Pak. Ya, alhamdulillah ini saya giliran terakhir nih. Jadi kepada para Tribuners yang tidak terbatas usia ya, mau muda mau sudah senior begitu. Semoga informasi yang akan kita bicarakan hari ini membawa manfaat begitu. Terlebih kami dari pendidikan vokasi yang nanti akan memberikan beberapa hal terkait dengan pendidikan yang tentu saja menjadi hal yang sangat penting begitu ya, atau bisa juga menjadi informasi alternatif bagi rekan-rekan khususnya yang saat ini sedang berusaha untuk memasuki masa kampus atau masa perkuliahan begitu ya. Mungkin masih bingung gitu ya. Ya, masih kira-kira banyak nanti calon mahasiswa yang bingung nih. Betul. Atau pelajar-pelajar yang mau ke tingkat selanjutnya bingung mau kemana sih. Nah, ini segmen kali ini kita akan memperbincangkan dan juga memperkenalkan ya Pak dari Politeknik Atim atau Politeknik ATI Makassar. Nah, tapi sebelum itu tidak lengkap juga rasanya Pak kalau View nggak tahu kabar dari bapak-bapak sekalian nih. Gimana kabar Pak dan kesibukannya akhir-akhir ini? Mungkin sebelum kita terlalu jauh membahas tema kita dan memperkenalkan Politeknik, apa saja sih yang menjadi aktivitas belakangan dari Pak Yus mungkin terlebih dahulu? Alhamdulillah ya. Jadi saya dosen di Politeknik ATI Makassar, jadi seperti halnya dosen di perguruan tinggi lain ya. Jadi tugasnya melakukan tridharma perguruan tinggi, tetapi dari kampus juga memberikan kami kesempatan untuk mengelola kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Dan alhamdulillah kami dapat momen hari ini di Tribun dengan Mbak Vio untuk memperkenalkan dan mulai menginformasikan kepada masyarakat yang lebih luas kira-kira seperti apa itu Politeknik ATI Makassar. Mungkin itu jadi ada istilahnya kegiatan rutin ya Pak? Ya, dan ini penerimaan mahasiswa baru berarti bagi kami, bagi saya sebagai tugas tambahan. Tapi tambahan yang cukup positif juga ya, pastinya positif gitu. Kalau dari Pak Taufik mungkin Pak, gimana aktivitasnya? Ada kesibukan apa saja nih Pak? Ya, jadi pada saatnya sama dengan Pak Yusdianto ya, saya dosen juga di program studi otomasi sistem permesinan. Nah, cuma dapat tugas tambahan ya atau tugas ya dari pimpinan sebagai pembantu direktur 1 ya, bidang akademik ya, membantu Pak Direktur. Mungkin itu. Jadi memang berkecimpung di dunia akademik gitu ya Pak, untuk mahasiswa mungkin kurikulum. Ya betul sekali, pas. Ya, jadi bidang akademik itu kemahasiswaan ya, khususnya dalam hal mereka punya prestasi perkuliahan, ya kemudian kegiatan-kegiatan tridharma
Iya. Baik, ya. Kalau dari Pak Amir sendiri, Pak, mungkin kesibukannya diisi dengan kegiatan apa saja kalau di Politeknik Atim? Atim. Ya, kalau saya sendiri di sehari-hari di laboratorium. Oh, oke. Jadi kita melayani mahasiswa melakukan kegiatan praktikum, ya melayani bagaimana kegiatan praktikum itu berjalan dengan baik. Nah, itu yang merupakan kegiatan sehari-hari. Kemudian tugas tambahan, ya kemarin kita jalan-jalan lagi ke daerah-daerah, roadshow, bagaimana memperkenalkan Politeknik di Makassar ke sekolah-sekolah, termasuk ke dinas-dinas bersama Pak Yusdianto. Jadi dengan adanya tambahan di PMB ini, jadi kesibukan semakin bertambah. Oke. Iya. Tapi tentu ini merupakan kegiatan positif ya Pak. Iya. Juga menjadi amal lah Pak. Ya, Itu semua. Gimana Pak? Ya, jadi ini adalah, jadi sekarang ini selain melaksanakan Tridharma, seluruh baik itu dosen maupun jadi sebenarnya namanya fungsional PLP kalau Pak Amir ya, Pranata Laboratorium. Nah, adanya tugas PMB ini sebagai panitia itu juga walaupun dikatakan tugas tambahan tapi sudah menjadi tugas pokok juga karena sudah masuk di dalam namanya sasaran kinerja pegawai. Jadi sekarang ini walaupun dosen itu yang wajib itu adalah Tridharma, tapi dengan adanya konsep yang baru disebut dengan SKP, maka itu sudah masuk juga menjadi hal yang utama juga jadinya. Iya. Berarti sistem ini artinya mungkin menjadi tambahan tapi sekaligus tanggung jawab bersama juga. Betul gitu sekali, ya? iya. Tapi Pak, kalau ngomongin soal atau berbicara soal Politeknik Ati Makassar sendiri, tentunya kita kan seperti yang Vio sampaikan mau mendengar sejarahnya mungkin secara singkat. Ini mungkin boleh dibantu sama Pak Amir, Pak? Iya. Mohon izin Pak ya. Baik, Mbak Vio, baru-baru ini Politeknik Ati Makassar sedang berulang tahun atau Disnatalis yang ke-57. Jadi ini dari sisi waktu sudah lama berdiri Politeknik Ati Makassar. Cuma mungkin masyarakat banyak yang belum terlalu familiar mendengar Politeknik Ati Makassar. Apalagi sering ada perubahan nama. Jadi dulu Politeknik Ati Makassar ini masih bernama Akademi Teknik Industri. Akademi Teknik Industri. Kemudian setelah keluarnya mungkin Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ dibahas tentang pendidikan vokasi, ada pendidikan akademik, maka seluruh yang vokasional itu menjadi politeknik. Dan demikian juga Politeknik Ati Makassar yang dulu masih akademi menjadi Politeknik Ati Makassar. Jadi dulu Atim, Akademi Teknik Industri Makassar, sekarang menjadi brand. Jadi bukan lagi kepanjangan, tapi namanya Politeknik Ati Makassar. Iya, seperti itu. Jadi dari sisi masa sih sudah lama. Kalau diukur dari manusia misalnya sudah dewasa lah. Iya, dalam menyelenggarakan pendidikan ini, Tridharma perguruan tinggi yang disampaikan tadi Pak Pudir 1. Iya, dan tentunya kalau usia dewasa ini tadi sudah disampaikan sejak dari 50 tahun yang lalu gitu ya Pak. Tapi bagi sebagian orang mungkin khususnya anak-anak muda gitu ya, ini kan juga wadah untuk memperkenalkan lagi dari Politeknik Ati Makassar itu sendiri. Mungkin untuk tujuan atau latar belakang adanya Politeknik Ati Makassar mungkin hingga saat ini itu kalau untuk dunia pendidikan itu kan ada vokasi nih Pak istilahnya. Nah, kalau vokasi sendiri khususnya vokasi industri itu seperti apa sih Pak? Iya, bisa mungkin saya jelaskan ya terkait hal ini ya. Jadi status ya atau eksistensi daripada Poltek Atim seperti disampaikan tadi Pak Amir itu sejarahnya dan yang terbaru terupdate itu dikuatkan dengan SK dari Menteri Perindustrian ya. Itu biasa dikenal dengan Statuta Politeknik Ati Makassar. Nah, itu yang terbaru itu nomor 15 tahun 2022. Di situ dinyatakan dalam peraturan menteri yang dimaksud dengan Poltek Atim itu adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang terkait dengan sektor manufaktur, industri, agro dan mineral. Nah, jadi betul sekali tadi yang disampaikan Mbak Vio dan sangat linier ya dengan tema hari ini yaitu pendidikan vokasi. Nah, jadi Poltek Atim itu adalah salah satu perguruan tinggi yang sifatnya itu adalah vokasi. Nah, jadi
ada juga sebenarnya perguruan tinggi yang sifatnya akademik. Nah, kalau ATIM itu adalah vokasi. Nah, untuk definisi untuk vokasi sendiri di dalam statutnya juga disebut bahwa yang dimaksud atau pendidikan tinggi vokasi itu adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program magister terapan atau program doktor terapan. Nah, itu definisi daripada pendidikan tinggi vokasi yang ada dalam statuta ATIM, Poltek ATIM. Nah, definisi vokasi sendiri itu sebenarnya yang terbaru itu atau AIDOM ya, istilah ya, atau istilah-istilah tentang vokasi itu yang terbaru bisa kita lihat juga di Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 53 ya tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, di dalam peraturan menteri ini, peraturan menteri pendidikan ini, jadi biasanya itu ada khusus yang mengatur tentang standar pendidikan. Jadi maksudnya begini, standar pendidikan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu atau lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi itu harus mengikuti standar, mengikuti standar yang diatur oleh negara. Kenapa? Ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi itu ada jaminan dari pemerintah bahwa ketika anaknya, keluarganya masuk ke perguruan tinggi itu sudah memenuhi standar. Nah, jadi tidak boleh program studi atau perguruan tinggi itu dengan serta-merta terbentuk gitu, harus mengikuti standar yang ada. Ada proses untuk penjaminan mutunya. Nah, untuk vokasi sendiri itu salah satu ciri khasnya itu bahwa di pasal 42 ya terkait dengan materi pembelajaran pada pendidikan vokasi itu diutamakan untuk menyiapkan lulusan ya agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Jadi intinya itu kalau vokasi, kalau kita mau sederhanakan, ya di samping dia memiliki pengetahuan, dia harus memiliki keterampilan. Ya, keterampilan. Jadi sehingga keterampilan dan tentu saja sikap. Benar-benar. Jadi ada 3 memang hal itu dari kompetensi itu, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, sikap ini atau keterampilan ini itu harus muatannya lebih banyak ya, lebih banyak kalau pendidikan vokasi. Ya, nanti mungkin kita berkembang nanti dalam proses pembelajarannya. Nah, ya, misalnya di Poltek ATIM itu untuk praktikumnya itu hampir sama dengan proses pembelajarannya itu jadwalnya ya, seperti SMK atau SMA dari jam 8 sampai jam 4. Nah, jadi kita kuliah praktik itu full. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Iya, itu belum lagi termasuk dengan konsep dual system yang kita terapkan. Ya, jadi untuk menguatkan memastikan bahwa kita ini adalah pendidikan vokasi, ya, maka di Poltek ATIM itu kita menganut proses pembelajaran penjadwalannya itu disebut dengan full block system. Ya. Kemudian pendekatan atau pola pelaksanaan semesternya itu kita sebut dengan dual system. Nah, nggak apa-apa ya, lanjut saja ini ya. Silakan Pak. Ya. Ini kan udah dual system ya, vokasi. Jadi karena ini adalah proses penguatan bahwa kita ini memang vokasi. Nah, bagaimana itu full block? Full block itu di ATIM itu pembelajarannya itu diatur. Jadi teori itu dikumpulkan dalam satu waktu. Nah, kemudian praktek itu juga dikumpulkan dalam satu waktu. Makanya disebut dengan full block, di blok. Ini blok untuk teori blok untuk praktek. Nah, banyak manfaat dengan konsep full block ini. Nah, pertama itu ya misalnya pembelajaran, misalnya di mata kuliah saya, ya misalnya pengaturan motor listrik, ya atau PPML biasanya oleh beberapa mahasiswa dosen singkat ya, pengaturan dan penggunaan motor listrik. Ya, Pak Amir juga kebetulan sering partner ya dalam pembelajaran ini. Ya, ada juga mata kuliah PLC. Nah, pembelajaran ini, praktiknya ini tuh di blok itu full dalam 2 minggu. Jadi katakanlah hari Senin ya,
kita laksanakan itu proses pembelajarannya hari Senin. Itu jam 8 sampai jam 4. Besok lanjut lagi. Jam 8 sampai jam 4. Sampai itu dilaksanakan 2 minggu. Nah, keuntungannya mahasiswa yang dengan konsep ini tuh berlanjut. Jadi misalnya hari ini lagi merakit. Itu tidak perlu dilepas karena besok akan dilanjut sampai tuntas. Beda kalau misalnya dengan jadwal misalnya mata kuliah PPML di hari Senin. Nanti hari Senin prakteknya, terus nanti minggu depan Senin lagi. Ya. Terus bagaimana dengan yang sudah dirakit ini? Ya. Jadi betul-betul tuntas. Benar. Nah, itu salah satu. Nah, yang kedua, kelebihannya itu memaksimalkan peralatan yang ada. Ya, memaksimalkan peralatan yang ada. Jadi maksudnya dengan konsep ini, misalnya kita punya mahasiswa ada 30. Terus peralatan itu ada 15. Nah, dalam prakteknya itu pengaturannya kita bisa buat 2 kelompok. Ya, misalnya ya. Ya, atau misalnya kita punya 40. Itu bisa diatur sehingga yang tadinya kita punya 15, ini yang 30 jadinya ada 2 kelompok kan? Jadi satu alat itu yang seharusnya kalau kita tidak bagikan jadinya cuma berdua. Tapi dengan konsep ini bisa diatur. Jadi cuma memang efeknya itu bertambah jadwalnya yang tadinya 2 minggu sudah tuntas karena ada 2 kelompok. Iya. Berarti menjadi lama lagi. Ya, lebih lama lagi, betul sekali Mbak Vio. Jadi jadinya 4 minggu. Iya. Nah, syukurnya di Atim waktu kita mau terapkan ini dosen-dosennya semangat. Mereka mengatakan tidak apa-apa, kita lebih lama mengajar. Oh, malah senang mengajar, Pak ya? Iya, karena mungkin tugas ya. Jadi efeknya itu yang tadinya 2 minggu tuntas, misalnya ini kan kalau saya mau efisien dari waktu saya 30 ini langsung tuntas 2 minggu. Tapi karena kita jadwal memaksimalkan ini antara sarana yang ada, alat lab dengan mahasiswanya, jadinya dibuat 2 kelompok. Akhirnya saya kelompok 1 saya harus ajarkan sampai 2 minggu tuntas. Kemudian minggu berikutnya lagi untuk kelompok 2 lagi. Ya, itu tadi kenapa kita lakukan, karena itu tadi keterampilan yang kita inginkan. Ya, pencapaian kompetensinya. Nanti karena di akhir juga itu kita ada namanya uji kompetensi. Jadi di Poltek Atim itu mahasiswa itu selain dapat ijazah, dia dapat juga sertifikat kompetensi. Ya, mungkin secara singkat mungkin kita bisa. Secara singkat berarti secara sistem pendidikan, Mbak Vio, kita mengenal pendidikan vokasi dan pendidikan akademik. Jadi perbedaannya adalah secara singkat ya, adalah bagaimana muatan pembelajaran. Jadi kalau di teman-teman akademik itu karena kemampuan yang dibentuk adalah kemampuan analisis dan pengetahuan. Teorinya lebih besar biasanya proporsinya. Sedangkan kami di pendidikan vokasi itu karena pembentukan keterampilan, maka proporsi prakteknya kita kerja di workshop, di lab lebih besar. Nah, itu bagaimana cara kami membentuk keterampilan, sikap dan tadi itu adalah dengan memperbanyak praktek. Nah, bagaimana cara penyampaian itu di mahasiswa atau di peserta didik adalah dengan sistem blok di kami tadi seperti yang dijelaskan Pak Pudir 1. Jadi kenapa itu dipilih sehingga anak-anak ketika mungkin kita dulu, saya juga pribadi adalah produk dari kampus akademik ya. Jadi pada satu hari itu kita akan bercampur jadwalnya bisa jadi. Ada teori, ada praktek. Jadi kita kalau di pendidikan vokasi di kami khususnya tidak melaksanakan seperti itu sehingga tidak bercampur. Jadi pada minggu blok teori maka anak-anak hanya akan belajar teori saja. Jadi di minggu praktek maka mereka akan belajar praktek saja dan di satu topik yang sama. Jadi ketika minggu itu adalah misalnya teman-teman di manufaktur belajar pengelasan, maka prakteknya pengelasan saja. Ketika mereka belajar permesinan saja. Tapi gimana Pak dari respon mahasiswa mungkin yang sudah saat ini masih aktif gitu? Adakah mungkin yang pernah komplain gitu? Ya, Pak? secara ada yang melihat teman-teman mungkin akademik mungkin ya, maksudnya di perguruan tinggi lain gitu. Mereka itu tadi pertanyaan Mbak Vio yang pertama tadi, apa sih itu vokasi industri kan ya? Nah, kami menyiapkan SDM untuk di industri dan kondisinya di industri kan sebenarnya seperti itu. Dari misalnya dia seorang teknisi pengelasan, maka dia akan bekerja dengan las dari pagi. Tanpa perlu teori gitu. Ya tentu teori perlu untuk lebih diperlihatkan lagi keterampilannya. Ya mereka akan dinilai lebih banyak pada sisi skillnya. Jadi bangunan kompetensi itu kan isinya 3 ya, skill, knowledge dan attitude. Nah di sisi kami membentuk kompetensi itu dengan itu tadi lebih banyak memperbesar muatan di sisi
skillnya. Iya. Ya, dan itu akan lebih dari hasil yang kami amati. Kemudian industri sebagai pengguna itu juga lebih senang karena secara real mereka bisa melihat bahwa anak-anak ini memang lebih punya keterampilan, karena itu tadi kami berusaha membentuk dalam format yang lebih tertata lah begitu. Nah, Jadi Pak, ini kan kalau berbicara tentang industri, Pak, Iya. pastinya juga para calon mahasiswa begitu yang sedang mencari, mungkin yang ingin cepat dapat kerja gitu kan, istilahnya tanda Ya. kutip pastinya, kan? Semua rata-rata maksudnya tujuannya ke arah situ, Pak. Lantas industri apa saja yang mungkin yang dilirik atau yang menjadi mitra lah dari Politeknik Atim saat ini, Pak? Iya. Jadi mungkin sebelum ke mitra ya, sedikit saya mau tambahkan terkait tadi yang belum tuntas untuk pencapaian vokasi itu. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada 3 jenis pendidikan, ada akademik, kemudian vokasi dan profesi. Nah kita kan ke vokasi. Yeah. Nah tadi full block, kemudian ini ya dual system. Nah ada kaitannya dengan mitra, nah, dual system. Jadi dual system itu maksudnya salah satu aturan di penjaminan mutu ini oleh Kementerian Pendidikan dinyatakan bahwa untuk yang vokasi itu dia harus memang bermitra dengan industri. Iya, jadi sangat wajib. Ya. Nah, kemudian ada lagi istilahnya itu ya Merdeka Belajar. Nah, itu wajib ya minimal dalam 1 semester itu mahasiswa harus mendapatkan pembelajaran di industri, itu minimal. Nah, di Atim itu kita ada 2 semester, kurang lebih itu mahasiswa kita itu belajar di industri. Nah, apa tujuannya? Seperti disampaikan tadi Pak Yus. Ya. Ya, jadi kita ingin memberikan pembiasaan, ya, suasana industri. Ya. Ya, walaupun sebenarnya ada beberapa proses untuk memunculkan ya suasana industri ini. Ada namanya teaching factory. Tapi kalau di industri itu memang dia adalah asli. Jadi ibaratnya kita mau mengkondisikan mahasiswa kita ini sebelum dia lepas atau selesai di Atim, dia sudah terbiasa dengan suasana industri. Nah, jadi makanya mengapa kita menganut pola ini. Nah, terus tadi ada menarik tadi pertanyaannya juga Mbak Vio ya. Bagaimana dengan mahasiswa yang apakah mereka sudah siap dengan kondisi itu? Iya. Kuliah jam 8, kemudian selesai jam sore, terus mereka ke industri. Itu tidak mudah. Mahasiswa itu beberapa diantaranya itu yang berpisah dengan misalnya orang tuanya selama 2 semester. Jadi kuliah kerja praktek itu tidak hanya di Makassar, dia harus siap di mana saja. Di mana saja. Nah, yang kita lakukan adalah sebelum mahasiswa yang dinyatakan lulus ini, sebelum mereka mendaftar ya untuk registrasi akhir, yang bayar SPP, kelengkapan lainnya, itu kita adakan pertemuan dengan mereka, calon mahasiswa ini, dengan orang tuanya. Jadi pembekalan gitu ya, Pak? Ya, pembekalan sekaligus juga memperkenalkan Atim seperti apa. Oke. Jadi kita perkenalkan dia punya proses pembelajarannya. Belajar. Iya, betul. Kurikulum peraturan akademiknya yang sifatnya penting, kemudian tata tertib di kampus, kemudian pembayaran itu kita perkenalkan ke mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka ini sudah siap lahir dan batin. Jadi, karena ini kan bukan hal yang sebentar ya, tidak sebentar, ini 3 tahun. Sayang kan kalau dia sudah menjalani proses perkuliahan selama 1 tahun, 2 tahun, tiba-tiba kayaknya kok berat saya rasa ini. Jenuh mungkin. Bukan berat, jadi dia harus memang sudah siap lahir dan batin bahwa memang saya memilih Atim ini, saya sudah siap dengan proses perkuliahan seperti ini, sudah siap dengan dual system, kondisinya seperti ini. Nah, terkait dengan mitra, ada beberapa mitra kami ya. Alhamdulillah ini serapan kami punya alumni ya dari data 2000 alumni Bu ya, Mbak Vio ya, 2023, 2022, 2021, apalagi yang sebelum 2023 itu di atas 80% itu. Nah, kenapa ini bisa juga tercapai? Karena ini menjadi, itu tadi, ada disebut dengan sasaran kinerja pegawai. Nah, sasaran kinerja pegawai itu di dasarnya itu dari namanya disebut dengan sasaran kinerja institusi. Jadi sasaran kinerja kementerian, kemudian dalam hal ini BPSDMI, kemudian ke institusi Poltek Atim. Jadi Poltek Atim itu dalam hal ini direktur itu ada tanggung jawab, ya namanya target institusi atau sasaran kinerja dari institusi. Nah,
Sasaran kinerja institusi itu menyatakan bahwa kurang lebih ya sekitar 70% mahasiswa itu ya maksimal itu dalam 1 tahun itu sudah harus terserap. Nah, ini kemudian diturunkan ke pegawai atau unit terkait untuk menuntaskan atau mencapai SKP tersebut. Dan alhamdulillah unit yang paling terkait dalam hal ini ya tentu saja kita semua harus bekerja sama ya seluruh pegawai, dosen ya, cuma memang ada yang istilahnya sifatnya di sini adalah seperti lokomotif atau yang mengawal. Nah, itu ada namanya unit CDC. Nah, unit CDC inilah seperti kalau di industri seperti pemasaran, Bu, Mbak Vio. Okay. Seperti pemasaran. Nah, mereka inilah yang bertugas memasarkan alumni ini. Nah, dalam memasarkan ini dia harus banyak melakukan kerjasama, kerjasama dengan industri, melakukan kegiatan-kegiatan pembekalan soft skill, ya, kemudian pelatihan-pelatihan yang membantu agar mahasiswa kalau diterima ini betul-betul memaksimalkan potensi yang ada untuk memberikan kontribusi ke industri. Benar. Iya, nah beberapa industri itu misalnya ada industri yang paling banyak itu adalah dan tidak bisa dipungkiri itu adalah smelter yang ada di Morowali. Ya, smelter Morowali. Bayangkan ya, tahun ini kita diberikan tantangan, mereka siap menampung ya menerima mahasiswa dual system ini untuk magang sebanyak 90 Pak Yus ya? 90 orang. 90 orang. Untuk di smelter Morowali. Jadi magang dulu ini, magang. Iya. Jadi cerita sedikit ya, kilas balik tentang dual system ini. Magang, waktu kami diskusi dengan industri untuk penempatan mahasiswa kami bahwa mereka ini harus ditempatkan atau magang atau kuliah kerja praktik ya di industri 2 semester, itu mereka itu khawatir karena image-nya mereka tentang KKP ini adalah membebani mereka. Jangan sampai mereka ini datang hanya apa istilahnya ya? Istilahnya dalam hal ini mungkin dulu ya kurang bermanfaat. Tapi dengan konsep ini alhamdulillah ada beberapa industri sekarang justru mulai melihat bahwa ini dengan penjadwalan, pengaturan dengan bagus, ini saling menguntungkan sebenarnya. Ya, saling menguntungkan. Nah, itu tadi di Morowali ya. Jadi IMIP itu, PT IMIP itu seperti pengelola kawasan ya Pak Yus ya. Jadi Pak Yus ini banyak tahu tentang IMIP karena beliau dulu ini adalah pembantu direktur ya bidang akademik ya, pembantu direktur 1 atau pembantu direktur bidang akademik di Politeknik Politeknik Industri Logam Morowali. Tapi alhamdulillah sekarang beliau kemarin membantu melakukan komunikasi sehingga tahun ini itu siap menerima untuk KKP itu 90 mahasiswa. Plus kalau mereka ini bagus, mereka siap langsung terima kerja. Ya, siap langsung terima kerja. Kemudian di daerah Selatan ini ya ada PT Kima Makassar. Itu alhamdulillah membantu kami juga dalam pelaksanaan kuliah kerja praktek. Mungkin dalam kesempatan ini kami juga berterima kasih ya kepada para industri ya yang telah membantu kami, telah bekerja sama menjadi mitra, baik itu kegiatan kuliah kerja praktek maupun penerimaan. Jadi kami sangat berterima kasih mendapat kepercayaan. Ini kan produk ya. Benar, jadi produk kami ini adalah alumni, mahasiswa. Ketika mereka diterima itu kan berarti sebuah amanah. Iya. Nah, jadi itu tadi PT Kima, kemudian Makassar TNE. Ya, Makassar TNE. Ya, Pak Aso ini luar biasa ya. Jadi kami juga itu dalam mengembangkan kurikulum kerjasama juga dengan industri. Jadi kurikulum yang kita bangun itu bukan maunya saya ya. Disesuaikan ya Pak. Iya, jadi apa kebutuhan mereka, apa kebutuhan industri. Ini kan mereka yang istilahnya pengguna jasa. Ya, jangan sampai kita mengajar A, kebutuhan mereka B. Ya, atau C, kan ketemu. Nah, itu tadi. Jadi ada beberapa, mohon maaf ya. Ada itu tadi Makassar TNE, kemudian ada BLG. Biota Laut Ganggang, ya itu ada di Pinrang. Kemudian ada juga Mayora. Ya, mungkin mohon maaf ya kalau saya tidak sebut satu-satu dalam kesempatan ini ya. Mungkin kalau mau disebutkan semua kayaknya butuh berapa waktu ya Pak? Saking banyaknya gitu banyak, ya. Alhamdulillah ya. Dengan Politeknik Ati Makassar ya, makanya kami sangat berterima kasih ya respon dari industri kerjasama karena kalau tanpa industri sebenarnya kita bagaimana ya? Karena ini kan mereka yang butuhkan dan kami sampaikan kalau sumber daya manusia ini melimpah, itu kan bermanfaat buat mereka juga. Bayangkan kalau melimpah kan, jadi
ketika yang awalnya konsepnya dulu harus di training, ini nggak perlu lagi, tinggal penyelesaian saja. Ibaratnya seperti motor, kalau misalnya nih di industri ini motor Honda, sebisa mungkin sebenarnya yang kita ajarkan ini motor Honda. Kalau bisa speknya sama. Nah, jadi kalau beda sedikit kan tinggal penyelesaian. Ini dari SMK. Sudah kejuruan ya? Ini dari sekolah menengah umum ini kan, atau dari SMA. Ini kan lebih banyak teori sebenarnya. Pada saat dia belajar di sekolahnya, dia lebih banyak teori dibanding dengan SMK. SMK itu memang dibentuk di sekolahnya lebih banyak praktik daripada teori. Nah, ini yang harus diakomodir. Bagaimana bisa mereka saling mengisi ketika mereka berkuliah. Jadi yang anak-anak dari SMA bisa sharing ke SMK, SMK bisa sharing skill ke SMA. Jadi ini bisa kita padukan. Dan memang tantangan kita bahwa zaman ini terus berkembang ya, teknologi terus berkembang. Tentunya kita di Politeknik Agri Makassar secara umum selalu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Sekarang tantangan itu lebih banyak, ada AI misalnya, ada IoT, semuanya harus kita menyesuaikan ke arah sana. Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan. Teknologi yang ada di industri juga terus berkembang. Mungkin dulu teknologinya masih konvensional, sekarang sudah berbasis PLC misalnya, atau sudah mengadopsi 4.0. Itu semua yang harus kita akomodir. Begitu Mbak. Berarti dari segi fasilitas mungkin disediakan oleh Politeknik Atim sudah memenuhi itu semua Pak? Iya, benar. Jadi kita ada bahkan memiliki laboratorium 4.0 yang di situ bisa melihat mahasiswa itu bagaimana sih sebenarnya aplikasi 4.0 itu di dalam industri. Kita berusaha ini Mbak, menyambung Pak Amir tadi, jadi kita berusaha bagaimana gap antara kita dengan industri itu tidak terlalu jauh, sehingga pada saat nanti mereka belajar di industri, mereka tidak perlu lagi adjustment yang seperti disampaikan Pak Taufik tadi terlalu banyak. Jadi kita kembali tadi ke pola pembelajaran tadi, di mana keterampilan yang kita ajarkan itu adalah apa yang dibutuhkan oleh industri, sehingga bagaimana peralatan itu tentu harus menyesuaikan. Kemudian bagaimana kita juga berkomunikasi dengan industri, apa kebutuhannya, seperti apa. Misalnya butuh tenaga las, itu tenaga las yang seperti apa, sehingga itulah yang kita atur di dalam penjadwalan pembelajaran tadi. Sehingga mitra kita itu akan cenderung justru bertanya, kalau yang lalu kalian teman-teman dari Politeknik Agri Makassar kirim 2, bisa nggak tahun depan kirim 5? Nah itu kan menjadi nilai lebih bagi kami ya. Dan secara keseluruhan responnya cukup bagus dari teman-teman industri. Terbukti ini beberapa teman-teman yang kerja praktek ini tidak boleh pulang. Oh malah ditahan ya? Iya, langsung kerja deh. Nah ini yang menjadi tantangan kami, sehingga teman-teman sekarang di program studi sedang merancang bagaimana sebuah pola sehingga anak-anak ketika selesai program magang itu dia boleh atau bisa langsung memungkinkan dia untuk dikontrak atau diangkat sebagai karyawan ketika memang performanya dianggap sesuai. Nah itulah yang kami dorong terus, sehingga ke depan kami tidak memproduksi pengangguran. Iya benar. Ya, kami tidak menghasilkan. Sejalan juga lah dengan lapangan kerja. Betul, karena selama ini disebutkan bahwa di sana lapangan kerja luas, tetapi kenapa banyak pengangguran? Nah itulah yang berusaha kita jawab dengan mekanisme vokasi industri tadi. Kenapa disebut vokasi industri? Karena pendidikan vokasi itu kan ada di banyak sektor Mbak ya, di sektor perhotelan ada, kesehatan ada. Nah kami fokusnya di industri. Saat ini secara rutin mitra-mitra kami mengadakan perekrutan di kampus. Kami undang. Jadi teman-teman bahkan di perekrutan yang terakhir ini oleh PT IMIP di Morowali itu, mereka datang ke kampus, bahkan mahasiswa yang semester 6 tingkat akhir yang belum selesai diperbolehkan mengikuti untuk tes. Ya, jadi mereka diperkenankan mengikuti tes. Ketika nanti mereka dinyatakan diterima dan segala macam, maka kami yang harus menyesuaikan. Ada kebijakan juga. Ada kebijakan juga seperti itu, sehingga dari sisi mahasiswanya akan terbantu, industri terbantu, pihak kampus juga terbantu. Nah ini kan Pak udah ada banyak keunggulan yang disampaikan dari Pak Yus, Pak Taufik dan juga Pak Amir. Tentunya kan menjadi pertanyaan besar juga Pak, bagaimana dengan biaya perkuliahan dengan fasilitas yang begitu banyak, mengikuti tren, mengikuti industri atau juga kurikulumnya sudah sesuai dengan kemauan industri dan sebagainya.
ini pertanyaan besar, biayanya mahal nggak Pak gitu? Ya, Istilahnya mungkin secara terang-terangan mahal nggak Pak? Atau mungkin ada beasiswa mungkin yang bisa diberikan kepada calon mahasiswa? Ini kan lagi jadi isu hangat ini tentang UKT nih Mbak Evi ya. Iya benar. Beberapa waktu belakangan ini beberapa nih teman-teman di mahasiswa Universitas juga naik kan? Dalam tanda kutip memprotes lah Ya, tentang UKT. Nah, kami di Politeknik ATM Makassar. Jadi kami flashback sedikit lagi bahwa Politeknik ATM Makassar itu berada di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi kami statusnya sebagai PTKL, Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga. Jadi dikelola oleh kementerian. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian punya komitmen tadi untuk menyiapkan SDM untuk industri. Salah satu yang menjadi tantangan bagi pendidikan vokasi adalah biaya. Karena basicnya harus praktek banyak. Benar. Otomatis butuh sumber daya yang lebih banyak. Bahan, tentu listrik. Alat-alat yang kami tadi sampaikan bahwa sebisa mungkin mendekati industri itu kan juga butuh biaya investasi. Maintenance juga Pak. Ya, betul. Tetapi karena kami berfokus bagaimana pemenuhan kepada masyarakat, tentu itu yang harus kami jaga, yaitu bagaimana tetap menyediakan pendidikan dalam rentang biaya yang kami sebut tidak murah tetapi terjangkau lah. Terjangkau. Jadi sebagai informasi, kami menyelenggarakan pendidikan dengan biaya pendidikan 1.750.000 per semester. Per semester? Ya, per semester itu. Jadi bukan per bulan. Iya. Ya. Bukan per bulan. Terjangkau Pak. Ya, kalau dibagi kemudian per bulan ya jatuhnya ya 300 ribuan lah. Per bulan. 300 ribuan. Nah, itu apakah kemudian cukup hanya itu gitu? Ya, apakah itu cukup untuk membiayai operasional? Ya jujur saja tidak, karena kita bisa berhitung sekarang biaya listrik berapa dan segala macam. Tetapi itu adalah mekanisme yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian, kita sebutnya ya itu adalah bagian dari beasiswa. Kami tidak menyebut beasiswa secara ini, tetapi disitulah letak sehingga kami bisa menyelenggarakan pendidikan dengan biaya seperti itu. Apakah ada biaya lain? Sepanjang mereka tepat waktu, kemudian tidak sampai extend pendidikannya tepat waktu itu ya 6 semester lah selesai. Itu mereka tidak akan mengeluarkan biaya apa lagi. Kecuali memang mereka harus melakukan remedial. Kami punya biaya untuk semester antara dia. Dulu semester pendek kalau zaman kita mungkin, sekarang disebut sebagai semester antara. Itu harus ada biaya beda lagi. Ya, kemudian ada nanti biaya tambahan mungkin. Ya, saat ini kami belum menerapkan UKT memang karena masih ada pembayaran terpisah untuk wisuda, tapi itu pun nggak banyak. Seingat saya di tahun ini tarif yang baru itu untuk wisuda hanya 450.000. Kemudian SPP-nya tidak naik 1.750.000. Kalau mau yang sekarang ini mau mendaftar, itu biayanya hanya 100.000 biaya pendaftarannya. Nah, ini adalah upaya dari Kementerian Perindustrian untuk membantu masyarakat mendapatkan pendidikan yang terjangkau tetapi dengan hasil yang seperti tadi kami ceritakan. Pak, mungkin boleh disampaikan sedikit bagaimana sih sebenarnya sistem penerimaan mahasiswa barunya, mungkin ketika ada calon mahasiswa ini yang sedang mencari informasi, kan udah mendapatkan informasi mengenai fasilitas, keunggulan, dan juga apa sih vokasi industri itu. Nah, saat ini kita kan mau bahas lagi mengenai bagaimana sistem penerimaan mahasiswa barunya Pak dari Pak Yus. Ya, mungkin sebelum Pak Yus terkait dengan pembayaran ini sudah tepat sekali sampaikan tadi Pak Yus, cuma sedikit menambahkan dan ini menurut saya penting ya, karena ini apalagi disampaikan secara umum ya, secara live juga. Jadi untuk pembayaran itu Poltek Atim itu, dan seperti sampaikan tadi Pak Yus, seluruh unit Satker perguruan tinggi itu harus mengacu ke aturan yang ada. Jadi aturannya itu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian. Ini kan kita tahu masih itu sangat kritis kan. Nah, jadi dasar inilah yang menjadi pendekatan atau pelaksanaan dilakukan. Nah, contoh Pak Yus tadi menyebut 1.750.000 ya. Mungkin tadi Mbak Fio kaget ya. Per semester, jadi anggaplah 2 juta ya, 2 juta kali 6, 12 juta sudah sarjana. Sarjana muda, sudah AMD, sudah bisa kerja. Nanti kerja mau lanjutkan pendidikan, bisa. Nah, itu 1 juta 7,5. Kemudian biaya yang lain itu, yang wisuda itu dari aturan yang ada, itu bukan 4,5 ya.
Itu untuk wisuda itu 200, ya 4,5 betul Pak Yus. Untuk yang angkatan 2021. Jadi angkatan 2021 itu bayar wisudanya itu 450.000. Nah, kemudian untuk kalau tidak ada kendala, misalnya ada yang tidak lulus mata kuliahnya, cukup itu aja sebenarnya. Ya. Nah, kalau tidak lulus, nah itu harus ambil SP. Nah, SP itu berapa? Nah, ini mungkin Mbak Vio lebih kaget lagi nih. Berapa sih untuk pembayaran SP itu? Semester pendeknya berapa Mbak Vio? Kira-kira menurut Mbak Vio nih, coba tebak per SKS. Waktu kuliah Mbak Vio berapa per SKS kalau pernah ambil SP Mbak Vio? SP semester pendek, semester antara. Oh, lulus terus ya? Wah, mantap ini Mbak Vio. Lulus terus alhamdulillah Pak. Oh, alhamdulillah. Ini kan kadang-kadang mahasiswa itu mungkin karena ada kendala, ada fokus waktu ujian. Jadi misalnya nih, tadi praktikum terus nggak bisa karena ya kita tidak tahu ya, tidak lulus. Jadi ada beberapa aturan untuk praktikum itu, ya 2 kali tidak hadir ya Pak Amir ya, tidak lulus ya. 2 kali tidak hadir. Di industri Mbak, tidak hadir 1 hari. Iya. SP itu kayaknya itu, di industri. Keluar SP. Iya, saya agak miss Pak ini. Karena biasanya kan kalau di akademik 3 kali ya Pak, baru nggak hadir. Itu kan 1 hari itu kan dari jam 8 sampai jam 4. Jam 4 sore. Itu kan berapa jam pertemuan itu? 2 hari. Nah, itu misalnya tidak lulus ya. Itu kalau praktikum itu cuma 35.000 per SKS. Per SKS. 35.000. Iya. Kalau teori itu 50.000. Nah, memang yang jadi mahal itu kalau tidak selesai tepat waktu. Iya. Nah, tapi jadi kalau misalnya tidak 3 tahun jadinya mahal. Tapi jadinya mahal karena kenapa? Ada muncul biaya yang lain. Biaya tambahan ini. Nah, kan oleh karena konsekuensi juga, Pak. Iya, makanya oleh karena itu kami dari Poltek Atim itu ada pendampingan namanya penasihat akademi. Kemudian kadang juga untuk mahasiswa-mahasiswa tertentu itu didampingi lagi oleh ketua program studinya. Ya, agar bagaimana supaya mahasiswa ini tepat waktu semua. Ya, agar biaya-biaya yang lain itu tidak muncul, ya. Ada juga namanya biaya uji kompetensi. Nah, kalau dia itu tadi kan dapat sertifikat dari BNSP kan, selain ijazah transkrip, dapat juga kan sertifikat kompetensi. Nah, kalau langsung lulus itu tidak ada biaya yang lain itu disubsidi oleh Atim. Tapi kalau tidak lulus menguji lagi remedial namanya, itu muncul biayanya itu. Berapa ya? Itu besarannya itu untuk uji kompetensi 200.000. Iya, 200.000. 200.000. Iya. Jadi misalnya ada contoh di luar Mbak Vio ya terkait dengan sertifikat kompetensi 1.500.000. Di Atim itu free untuk dapatkan itu sertifikat kompetensi. Ya, misalnya tentang PLC. Iya, iya. Jadi dan kita mengupayakan agar mahasiswa yang mendaftar ini itu lulus. Jadi konsep uji kompetensi itu tidak boleh uji kompetensi kalau tidak siap. Nah, makanya juga kita melakukan berbagai cara dalam hal ini tentu dengan hal yang benar. Misalnya ada namanya pelatihan atau refresh ya, mengulang kembali sebelum mereka uji kompetensi. Nah, itu biaya-biaya mungkin secara detailnya itu ada di aturan yang saya sebut tadi. Jadi misalnya nih ada keluarganya, orang tua pengen melihat lebih detail ya untuk pembayaran. Nah, tadi itu bisa dilihat di peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2021. Iya. Untuk lebih detail terkait itu. Ya, tapi secara garis besar itu tadi saja. 1.700.000, kemudian uang wisuda, 450, ya itu saja. Ya, kecuali kalau harus dan tidak biaya lulus. Tambahan dari konsekuensi apa yang dilakukan lah Pak, tidak hadir 2 kali. Tapi ini kalau berbicara tentang penerimaan mahasiswa baru Pak, mungkin ini untuk menggait juga para mahasiswa bergabung bersama di Poltek Atim Pak, seperti apa Pak? Mungkin saat ini dalam proses penerimaan Pak ya? Saat ini kami sedang dalam masa penerimaan mahasiswa baru. Kami punya beberapa jalur ya yang sudah kami jalankan, yaitu jalur prestasi. Prestasi. Ya, ini sudah lewat. Jadi sudah berlalu. Sudah tidak bisa diakses. Kemudian yang sekarang bisa kita akses adalah jalur mandiri. Ini akan kita tutup tanggal 17. Hari ini. 17. Ya, hari ini terakhir. Pukul berapa Pak? Pukul 23.59. Pukul 23.59. Jadi buat Tribuners mungkin yang
baru saja menyaksikan program ini, ya, segeralah Pak yang ya mendaftar gitu segera. ya. Tetapi jika memang masih belum teryakinkan gitu Mbak ya, nanti kita akan buka lagi mulai tanggal 20 Mei, yaitu 20 kita Mei. akan punya 2 jalur lagi, Ada yaitu extend ya Pak? ya ada extend karena biasanya akan ada respon dari masyarakat gitu ya, entah datang ke kampus maupun komen di medsos. Kami masih mau ini, kami masih mau, jadi masih ada permintaan lah begitu ya. Jadi kami merespon itu, kami akan melaksanakan tahap 2 mulai tanggal 20 Mei sampai bulan Juli. Sampai bulan Juli. Itu tahap mandiri tahap 2. Oke, Kemudian ada lagi nanti ada ini kami berusaha mengakomodir teman-teman yang kemarin sudah punya nilai UTBK. Nah, ya. nanti akan ada jalur seleksi penerimaan untuk Berdasarkan dengan nilai UTBK, dengan menggunakan nilai UTBK. Itu mulai kapan? Kita akan mulai buka tanggal 20 Mei. 20 Mei Hingga Juli, hingga juga, tanggal 7 Juli kalau tidak salah. Oke. Informasinya detail akan bisa dilihat di web, yaitu di www.atim.ac.id. www.atim.ac.id. Nah, itu yang kami kelola ya. Kemudian ada juga penerimaan yang dikelola bersama. Jadi karena kami punya beberapa platform lah gitu ya. Itu yang kami kelola di Atim. Kemudian ada juga penerimaan yang dikelola oleh kementerian. Baik. Jadi seleksi bersama. Ya. Kalau yang di www.atim.ac.id tadi hanya bisa memilih kampus kami. Nah, sedangkan ada juga platform bersama di mana bisa memilih kampus lain di dalam Kementerian Perindustrian. Nah, itu namanya Jarvis bersama. Jarvis bersama ini karena ditanggung oleh bersama, dia free. Tidak membayar pembayarannya, dan dibuka sampai tanggal 31 Mei. 31 Mei untuk Jarvis bersama. Ya, jadi kalau yang masih belum bisa ikut di Jarvis mandirinya kami karena tutup per hari ini, bisa join di Jarvis bersama. Tapi kalau mau ikut yang khusus di sini Pak? Kalau yang mau ikut khusus di sini tutup tanggal 17, nanti akan dibuka lagi tanggal 20 Mei. Apakah mungkin ada biaya Pak yang dibutuhkan? 100.000 saja. Hanya 100.000 untuk pendaftaran ya Pak? Untuk pendaftaran. Nah, kemudian kami juga masih punya satu kelas ini, yaitu beasiswa penuh ini Pak. Ini kami dapat kepercayaan dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit. Ini adalah kelas khusus yang dibuka untuk teman-teman yang berasal dari daerah yang menjadi sentra sawit. Kalau di Sulawesi Selatan kami kemarin sudah, kemarin kami dari Wajo ya, di Sulsel ya, ini Sulsel berarti Wajo, Lu Utara, Lu Timur. Nah, itu bisa menggunakan beasiswa ini. Nah, ini beasiswanya ditanggung penuh tanpa biaya sama sekali sampai selesai. Sampai selesai pokoknya. Sampai selesai. Nah, ini tapi yang untuk jalur sawit ini hanya tersedia untuk program studi otomasi sistem permesinan. Nah, ini kita ngobrol sampai sejauh ini tadi sampai kami lupa menjelaskan. Iya, ada program studi. Ya, betul. Jadi di Atim kami punya 4 program studi, ya, yaitu Teknik Industri Agro. Ini sudah akreditasi unggul. Jadi akreditasi unggul itu standar atau tingkat akreditasi tertinggi sudah, paling tinggi. Kemudian Teknik Manufaktur Industri Agro, ini juga akreditasi unggul. Ini yang berkaitan dengan permesinan. Kemudian ada lagi program studi Teknik Kimia Mineral. Ini yang berkaitan dengan proses pengolahan mineral. Makanya teman-teman yang berangkat ke Morowali, ke Pulau Obi, banyak ini dari sini. Ini juga akreditasinya sudah unggul. Jadi sudah tidak ada lagi tingkatan di atasnya. Jadi sudah mentok ini. Jenderal. Sudah yang paling atas ya, Ya, Pak? sudah yang paling atas. Jenderal Pak. Jadi kalau pemenuhan standar dianggap sudah paling memuaskan lah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu otomasi sistem permesinan. Ini berkaitan dengan proses otomasi di industri, baik dengan microcontroller maupun dengan komponen lain seperti PLC maupun IoT ya. Jadi apa yang membedakan keempat prodi ini secara administratif tidak ada bedanya karena membayarnya sama. SPP-nya sama. Biasanya kan di kampus-kampus lain ada perbedaan ya kalau teman-teman di ada jalur biasa Pak. Ini namanya saja jalur mandiri. Tetapi secara pembiayaan tidak ada bedanya. Jadi kami tidak boleh rata. Kami tidak boleh memungut biaya apapun, Mbak, karena kami ini instansi pemerintah ya. Tidak boleh. Tadi sudah Pak Pudirsatu sudah menjelaskan aturannya. Jadi semuanya sudah terkontrol dan kami tidak boleh memungut di luar itu. Ya, kecuali
mau ambil resiko, tapi Itu tidak ada ya hari gini siapa yang mau ambil resiko ya kan? oke. Itu barangkali. Cukup Jadi ya? untuk penerimaan masih akan ada, kami punya pintu masuk yang terbaru nanti akan di launching tanggal 20 Mei Oke. sampai bulan Juli. Tahap kedua ya Pak? Tahap kedua. Tahap kedua untuk jalur mandiri. Jalur mandiri. Oke. Iya, saya mau tambahkan sedikit. Iya, silakan Pak Nah, Taufik. jadi ini kan kalau dengar mandiri kesannya mahal. Iya, Jadi benar Pak. mandiri bersama, kemudian tadi ada sawit, ya, Prestasi. itu hanya pintunya saja, pintu. Tapi prosesnya di dalam itu sama. Sama. Ya, jadi kita fokus sekarang yang jadi kalau dilihat di media medsosnya Atim resmi, ini takutnya kan bingung masyarakat nih. Jadi yang Jarvis bersama ini itu gratis untuk daftar gratis. Ya, dan itu sampai 30 Mei. 31 Mei. 31 Mei. Kemudian untuk yang mandiri, nah, itu yang nanti akan terakhir hari ini ya Pak Yus ya. Iya. Nah, itu bayarnya 100.000. Itu pun dasar yang tadi, yang apa dasarnya 100.000 itu Iya, tadi ya, ada di dasarnya. aturan itu. Iya, tidak boleh yang lain. Bahkan di Atim itu mahasiswa yang ujian itu, ujian tutup, ujian meja ya, bawa tentengan itu tidak boleh sama sekali. Menjamu dosen itu tidak boleh sama sekali. Jadi kita sudah alhamdulillah sudah kita sudah dapat penghargaan Pak Yus ya untuk zona integritas ini ya. Iya. Nah, Seperti itu- yang dipakai oleh Pak Amir. Iya. Zona Ya, integritas. zona integritas. Nah, kemudian penghargaannya itu namanya itu adalah dari Kementerian Keuangan ya Pak Yus Menpan, ya. RB. Menpan RB, mohon maaf ya, dari Menpan Menpan RB itu terkait dengan pelaksanaannya. Jadi itu tadi ya, jadi Pada dasarnya sama. pada dasarnya sama. Jadi jangan terpaku dengan istilah mandiri. Mandiri. Oh, mandiri berarti mahal ini, Iya, tidak. iya, iya. Ada biaya tambahan biasanya Pak kalau mandiri kan? Iya, ini tidak. Iya. Jadi sama saja. SPP-nya, kemudian pula pembelajarannya. Nah, ini alhamdulillah ada program studi WSP. Jadi saran saya buat keluarga Tribuners. ya. Tribuners. Ya, Tribuners yang punya ada beberapa syaratnya memang untuk sawit, dan itu agak susah memang kalau keluarganya atau ini di perkotaan karena ada syaratnya itu harus punya lahan sawit. Iya. Jadi harus punya lahan sawit ataupun ada kaitannya dengan industri sawit. Nah, produksi itu pun hanya prodi program studi OSP saja atau otomasi permesinan. Nah, saran saya buat yang mendaftar di sawit ini tinggal beberapa hari, tinggal diklik saja untuk daftar ini, daftar juga di Jarvis bersama. Iya, iya. Atau kalau masih pengen yang mandiri, ini kan tinggal 1 hari, Iya. daftar juga. Nah, jadi kalau misalnya tidak diminta-minta ya, tidak lolos pengen kuliah di Atim, tapi itu tadi tidak beasiswa kan? Nah, itu kan tapi kan relatif murah dibanding yang lain. Iya, iya. Nah, terjangkau. Iya. Nah, terjangkau itu daftar juga di yang program sawit, program sawit yang beasiswa siapa tahu dapat pembiayaan itu dan memenuhi syarat. Benar. Nah, daftar juga di Jarvis mandiri atau bersama. Nah, cuma kalau mau yang gratis bisa bersama. Iya. Ya, gitu Oke. strateginya. Nah, kemudian kita kan ada 4 program studi. Lihat ini. Jadi dari Poltek Atim, dari keempat program studi ini peluang kerja di industri ini menurut kami sama. Jadi manufaktur industri, ya bisa mengelas dan seterusnya. Otomasi bisa pasang instalasi, PLC, kontrol dan seterusnya. Kemudian kimia, yang proses, kemudian teknik industri yang mengatur. Jadi misalnya meja ini kenapa tingginya seperti ini, industri alurnya itu diatur atau dipelajari di teknik industri, pergudangan dan seterusnya. Nah, jadi ini menurut kami dan diskusi dengan industri, keempat prodi ini sangat dibutuhkan oleh industri. Iya, jadi bisa memilih. Jadi tinggal dilihat minat saya kemana. Iya. Iya, kira-kira Untuk begitu. itu Pak Taufik, mungkin sebagai closing statement kita di pertemuan kali ini juga untuk meyakinkan para calon mahasiswa Pak yang mau bergabung bersama di Politeknik Atim atau juga Politeknik Atim Makassar, itu mungkin ada sepatah kata atau highlight yang mau disampaikan oleh Pak Taufik nih. Silakan Pak. Kalau ingin mengenal warung coto itu bagus atau tidak, ya, tanyalah ke pembelinya, tanyalah ke penikmatnya. Karena kalau yang punya warung atau owner pasti bagus. Ingin kenal lebih dalam tentang Poltek Atim, silakan hubungi mahasiswa kami, alumni kami, dan industri yang telah Bekerja sama. bekerja
telah menggunakan atau memanfaatkan menerima alumni kami. Nah, itu lebih valid. Oke. Ya, kalau saya ditanya Poltek Atim, pasti terbaik atau sangat mantap begitu. Cukup, iya, Pak? Cukup. Oke, cukup Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Dan untuk itu langsung saja kita dengarkan dari alumninya, Pak. Amir. Amir boleh memberikan ini testimoni singkat bagaimana untuk meyakinkan para calon mahasiswa untuk bergabung bersama di Politeknik Atim. Silakan, Pak. Iya, baik. Jadi satu keunggulan Politeknik Atim Makassar adalah di samping dia menciptakan tenaga kerja industri, bagaimana bisa nanti berkarir baik itu di industri maupun di perusahaan. Juga kita dibentuk kemandirian usaha nanti melalui unit inkubator bisnis. Jadi bisa nanti alumninya berusaha, yang punya jiwa usaha silakan berwirausaha. Benar. Yang mungkin belum punya modal tapi punya skill untuk bekerja, silakan bekerja. Jadi Politeknik Atim Makassar ini difasilitasi unit CDC, yaitu Career Development Center, untuk memfasilitasi alumni kita ini bisa terserap di industri. Ya, beberapa industri, mitra-mitra industri tadi sudah dijelaskan oleh Pak Taufik. Dan saya termasuk alumni Politeknik Atim Makassar. Saya masuk di tahun 2000, selesai 2003, dan alhamdulillah kembali mengabdi di Politeknik Atim Makassar sebagai ASN. Dan banyak alumni-alumni kita yang tersebar dari timur sampai ke barat. Ada yang bekerja di perusahaan BUMN, pada usaha milik negara maupun di swasta. Jadi saya kira Politeknik Atim Makassar ini adalah pilihan yang tepat bagi adik-adik yang mau baik itu berkarir maupun mengembangkan wirausahanya. Baik, oke, terima kasih Pak Amir. Jadi sangat cocok untuk para milenial mungkin ya istilahnya yang mau berkarir dan juga berkarya. Dan yang paling terakhir Pak Yus, mohon izin Pak Yus sebagai closing statement kita dari awal hingga akhir ini, tentunya ada juga yang mau disampaikan oleh Pak Yus mungkin untuk mengajak juga para calon mahasiswa, dan juga mungkin ada sepatah dua kata lainnya Pak. Silakan Pak Yus. Baik, terima kasih Mbak Vio. Jadi kami di Politeknik Atim Makassar itu berusaha untuk menjadi institusi pendidikan yang paripurna begitu ya, yang paripurna lah, lengkap. Jadi dari sisi administratif kami menjaga bahwa kami terakreditasi, bahkan di penilaian terakhir akreditasi kami sudah maksimal, yaitu unggul. Kemudian di sisi pembiayaan, bagaimana kami menjaga terjadi sebuah proses pembelajaran yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi dengan rincian biaya tadi per semester hanya 1.750.000, mungkin kalau dicari di kampus lain sudah agak susah. Kemudian kami diminta juga untuk mempunyai tanggung jawab moral dalam tanda kutip untuk menyalurkan teman-teman alumni ini bekerja. Bahkan kami mempunyai target dari pimpinan bahwa anak-anak ini bagaimana caranya bisa segera bekerja sebelum 6 bulan dia lulus. Setelah 6 bulan dia lulus, kamu harus bisa mencarikan mereka pekerjaan. Itulah kami berusaha untuk membentuk skill mereka. Kemudian kami mempunyai unit yang mengatur itu semua sehingga tujuan kami itu bisa tercapai. Nah, kemudian dari sisi saat ini kami sedang memasuki masa penerimaan siswa baru. Nah, kami juga mempunyai beberapa step atau beberapa pintu masuk begitu yang bisa diakses. Jadi sekali lagi bisa nanti langsung join di medsos kami ya. Dicari di situ Politeknik Atim Makassar, atau bisa dibuka di webnya www.atim.atim.ac.id. Nah, nanti informasi lengkapnya akan ada di situ. Saat ini bagi anak milenial interaksinya bukan lagi pakai brosur, bukan lagi pakai begitu ya. Jadi akan lebih banyak berinteraksi di medsos. Jika ada pertanyaan, ada komentar yang ingin disampaikan atau ada sesuatu yang lain yang perlu ditanyakan, Anda tahu channelnya di mana, kanalnya di mana. Ya, begitu. Atim. Ya, tadi kami sampaikan bahwa biayanya 1.750.000 ya. Apakah kami juga menyediakan beasiswa? Tentu masih banyak, Mak. Tahun lalu, akhir tahun lalu bulan Desember saya diminta Pak Pudir 1 untuk menguruskan beasiswa teman-teman dari sebuah perusahaan di Korea. Nah, alhamdulillah tahun lalu kami dapatkan 19 kursi. Jadi mereka membiayai 19 orang, dibiayai untuk kuliahnya selama 1 semester. Nah, kemudian ada juga beasiswa yang disediakan oleh alumni, ada juga oleh kampus. Jadi begitu mahasiswanya berprestasi, Pak Puder 1 ini sudah membuat
ketentuan. Iya. Kalau prestasinya level internasional, free SPP-nya satu semester. Iya. Kalau prestasinya level nasional nanti dapat sekian. Oke. Kalau prestasinya level apa sekian. Sudah ada pembagiannya ya? Sudah ada kategorisasinya. Kategorisasi, Ya, pembagiannya istilahnya. jadi mereka bisa menikmati lah dalam tanda kutip. Kalau kami berprestasi maka ada sesuatu yang bisa kami dapat gitu. Itu adalah upaya-upaya kami untuk semakin membuat pendidikan itu menyenangkan, terjangkau gitu ya, dan membahagiakan bagi semua, membahagiakan bagi orang tua. Ya, kalau dengan kondisi yang seperti sekarang, orang tua tentu akan berpikir untuk menyekolahkan anaknya. Terlebih mungkin harus ke kota ya, bagi teman-teman atau tribuners yang ada di daerah, ada dari Sulawesi Barat, dari mana-mana begitu ya. Nah, itulah cara kami untuk tadi membuat pendidikan itu menjadi menyenangkan dan membahagiakan lah bagi semua. Kami sedang merancang kurikulum sehingga teman-teman yang tadi sedang ada di industri itu tidak perlu kembali kalau industrinya sudah suka. Nah, itu kan akan sangat membantu gitu ya. Nah, jadi nanti akan belajar di kampus hanya 4 semester, 1, 2, 3, 4, semester 5 dan semester 6 mereka berangkat ke industri, dan jika mereka perform maksimal, dinilai layak, memenuhi KPI mungkin ya istilahnya, atau apa bahasanya di industri lah, dan mendapatkan penawaran. Ini sudah terjadi di beberapa mahasiswa kami tahun ini. Kami sudah dikirimi kontrak untuk beberapa anak, dan untuk yang seperti itu maka dengan segera kami akan menjawab alhamdulillah, silakan lanjut. Langsung diberikan jalan gitu ya. Ya, begitu. Sehingga itu yang akan kemudian menjadi cara bagi kami Politeknik AT Makassar untuk meningkatkan kualitas baik kami sebagai sebuah institusi maupun teman-teman alumni. Baik. Itu barangkali Bu, Mbak lagi, Ibu lagi. Baik, terima kasih Di Pak PKS juga. Ya, kami di kesempatan terakhir izin Bu Mafio, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para mitra kami industri di manapun itu, di Sulawesi Selatan, di Morowali, di manapun lah yang telah menjalin bersedia menerima kami mengadakan kegiatan magang maupun rekrutmen, juga kepada BPD-BKS yang baru-baru ini mempercayakan satu kelas kepada kami. Semoga kepercayaannya bisa kami jawab dengan baik, dan harapannya bisa menjadi sumbangsih kita sama-sama lah untuk pendidikan dan anak-anak bangsa ini ke depan. Itu barangkali, terima kasih. Terima kasih. Mari kita beri aplaus. Baik, terima kasih Pak Yus. Terima kasih Mas Pak Yo. Amir juga sudah meluangkan waktu membagikan informasi. Rasanya sudah tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi Pak, karena udah sangat lengkap informasinya Pak. Tapi mungkin kalau misalnya ada secuil pertanyaan yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang perlu di make sure gitu ya Pak, bisa langsung hit up ke sosial media atau website langsung tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Yus. Ada di Instagram Politeknik Atim Makassar atau juga Ati Makassar. Kemudian ada juga websitenya www.atim.ac.id. Langsung saja hit up ke sana. Dan untuk itu saya Fiorina Ciretno mewakili ketiga narasumber kita dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.